Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reni dari kelas Cusasi. Saya ingin menjelaskan bungkai Handanita atau Kabeno atau D yang artinya setelah. Sini hurufnya adalah take plus atau, dan untuk kata benda no atau. Langsung aja ke contohnya. Sini saya mempunyai dua contoh. Sikoto sita atau D nemas, setelah bekerja akan tidur ini minasang, maaf salahnya. Terus selanjutnya sikeng no atau D ryokoe ikimas, setelah ujian akan pergi tamasya. Selanjutnya saya akan membahas bungkai yang artinya setelah juga ya. Nananita wd kb no wd, artinya setelah. Hurufnya sama aja yang kayak atau dia minasang. Di sini contohnya adalah sigoto shita uede nemas, setelah bekerja akan tidur. Rumus ini sama ya minasang. Di sini juga ada bungkai setelah lagi minasang, yaitu artinya nananita ko, kata benda no ko, satuan juga pakai no ko, lamanya waktu ko yang akan datang. Di sini contohnya adalah Ichinen Kanggo Indonesia ni kairimas, setelah 1 tahun akan pulang ke Indonesia. Ini yang pakai ini ya, LW, lamanya waktu misal. Ini tiga ini rumusnya sama-sama ya misal. Ini pakai ta ko kalau kata benda no. Bedanya yang tahu ini dia ada satuan misal, satuannya juga tetap pakai partikel no dan lamanya waktu. Kalau lamanya waktu langsung aja tinggal tempel aja kunya. Selanjutnya saya akan membahas yang temo-temo ya benar. Sebelum kesini ingat kemarin saya sudah bahas 4T. 4T itu artinya kalau ya benar. Untuk kata sifat I jadi kute, untuk kata sifatnya sama KB jadi D. Sini artinya kalau. Jadi sama dengan temo sama aja kayak 4T benar. Sini ada temo, demo, utemo. Demo ini untuk kata sifat na sama kata benda ya minasang. Ini utemo untuk kata sifat i yang artinya meskipun atau kalaupun. Sini contohnya adalah byoki demo shigoto shimasu, kalaupun sakit akan bekerja. Dari sini minasang, dari demo dulu ya. Ini yang poin pertama yang yang terjemahin. Kalaupun sakit akan bekerja. Selanjutnya saya akan membahas te shimaimasu yang artinya selesai atau penyesalan. Te shimaimasu sini, te shimaimasu juga bisa dijadikan jaimasu. Untuk jaimasu contohnya adalah di sini kaimas. Jadi sebelum berubah ke sini kita berubah yang diberubah jadi te shimaimasu ya minasang. Kaimas membeli, kate shimaimasu selesai membeli atau akan menyesal membeli. Berubah menjadi kate jaimasu, te shimaimasu dicoret diganti jaimasu. Kat jaimasu artinya sama. Di sini juga ada lagi yang kedua, tabete shimaimasu. Te shimaimasu diganti jadi tabete chau. Kalau untuk yang jisho ya minasang, te chau. Bisa juga tabe chata, tabe chate. Sini kalau ini jaimasu, kalau ini jaimasu. Sebelum ke contohnya saya akan membedakan, saya akan mengasih tahu bedanya jaimasu sama jaimasu. Untuk jaimasu ini grup 1, grup 2, grup 3. Nah, untuk jaimasu pengecualiannya adalah untuk yang akhirnya bini miki itu pakainya jaimasu minasang. Kayak mimas, sobimas, sogimas dan lain-lain. Di sini contohnya adalah nomimas, non de shimaimasu. De shimaimasu yang diganti jadinya non jaimasu atau juga bisa non jau. Di sini juga saya punya contoh sendiri. Contohnya adalah wasurete shimaimasu.
menyesal melupa. Bisa juga wasure jauh teshimaemasu ganti. Di sini yang pakai jauh yonde shimaimasu, membaca, menyesal membaca. Yon jauh, menyesal membaca. Oke, selanjutnya saya akan membahas larangan tidak boleh, yang artinya ini te, antara, nara, to, ba, ca, ja, artinya kalau. Ini yang tadi sebelumnya saya jelasin kan, 4T itu artinya kalau, ca, ja juga sama, ikutnya 4T artinya kalau. Ini larangan atau tidak boleh, ini konteksnya negatif ya minasang. Di sini te, tara, nara, to, ba, ca, ja. Di sini konteks negatif tuh yang ini narimaseng, ikimaseng atau ikimaseng, dame, chotto, titik-titik, mazui dan lain-lain. Di sini ikimaseng itu kan tidak boleh minasang. Ini juga sama, dame. Di sini ca sama ja ke sini bisa jadi jadame artinya kalau. Di sini contohnya adalah sawat dewa ikimasen, jadinya sawat jadame artinya sama, tidak boleh. Dari sini kalau memegang tidak boleh. Isoi dewa ikimasen, isoi jadame. Dari sini misalnya kalau terburu-buru tidak boleh. Oke, selanjutnya saya akan membahas nanani teokimasu, artinya dahulu. Di sini teokimasu kan grup 1 ya merasa, yang artinya meletakkan kan, teoku. Bisa jadikan teoku, bisa juga jadi toku. Nah, kalau teoku ini di kanokein ya merasa. Teoku ikokei masang, bukan kanokei sumasen, di ikokein. Teoko sini jadi toko. Saya punya contohnya sini, tabete okimas, dahulu makan, dahulu. Tabete toku, tabetoku, makan dahulu. Tabetoko, ayo makan dahulu. Selanjutnya saya akan membahas nanani tekimas. Tekimas ini artinya ada 4 ya minasang. Artinya adalah pergi kembali lagi, mulai menjadi, kegiatan dari luar, datang dengan. Contohnya pergi kembali lagi itu kayak pengen ke Alfamart atau ke Indomaret dulu, terus akan balik lagi ke titik tempat semula. Jadi misal di sini saya punya contoh sini minasang. Pang o katekimas, akan membeli roti. Di sini akan membeli roti, dia ke tujuan dulu, ke warung terus balik lagi ke tempat semula ya minasang. Terus selanjutnya yang artinya mulai menjadi ini juga sama ini minasang, rumusnya kayak yang mas dicoret ganti hajime mas artinya mulai, mas coret ganti dashi mas mulai menjadi. Ini saya punya contoh ya minasang. Contohnya adalah pang o kai hajime mas, akan mulai membeli roti. Selanjutnya ini kegiatan dari luar. Kegiatan dari luar itu adalah contohnya ini saya punya ilustrasi. Contohnya ini si A ya, si B. Nah, si B nya tuh nyamperin A ke A, terus si A nya tuh suruh ngomong tolong bawain gitu. Nah, akhirnya mote kite udah saya. Sini ada contohnya minasang. Pang o kate kite udah saya, tolong datang dengan membeli roti. Jadi si A nya itu nyuruh kan, si B nya kan masih di luar ya minasang. Yang selanjutnya adalah datang dengan. Ini datang dengan juga ya, ini sama ya minasang. Sini T bisa juga pakai dengan. Pang o kate kita udah say, tolong datang dengan membawa roti. Oke, selanjutnya kita ke nani temimas, yang artinya mencoba.
Sini artinya tabete mimas. Ini gampang ya minasang. Mimas juga bisa dikasih imbuhan di sini mas coret, misal kayak tolong mencoba ya, artinya tabete mite kudasai. Bisa dipakai bungkai lain ya minasang. Sini saya punya contoh tabete mimas tabete kudasai, artinya ini mencoba makan, ini tolong coba makan. Saya akan selanjutnya membahas yang inarimas. Yoninarimas ini ada dua minasang. Yang artinya mulai menjadi bisa itu adalah kanoke dijisok plus jisokai yoninarimas. Kalau mulai menjadi bisa ini biasa aja berubahnya, misalkan dijisokaian dulu terus yoninarimas. Sini saya punya contoh Nyongguga hanaseru yoninarimasita, telah mulai menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Ingat ya minasang, kanoke itu bentuk kebiasaan sama aja kayak dekimas kan, makanya partikelnya agak ya minasang. Nyongguga hanaseru yoninarimasita, mulai menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Di sini yang kedua ini langsung pakai jisoke minasang, nggak berubahan kanoke ya. Nyonggo o hanasu yoninarimasita, mulai menjadi berbicara bahasa Jepang. Perbedaannya kalau yang mulai menjadi bisa itu partikelnya agak karena dia kanoke. Kalau yang mulai menjadi bisa ya, kalau mulai menjadinya aja ini dia jisoke partikelnya o. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.